Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana terjadinya eutrofikai dan ledakan enceng gondok. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 4 terdiri dari saya Raffiala Fafera Peski dengan NIM 002, Saya Tania Indira Hani dengan NIM 011, saya Jessica Zalwa Islami Fiandika dengan NIM 017, dan saya Sarah Jian Anggrani dengan NIM 023. Mungkin kamu belajar eutrofikasi di sekolah, namun jika mengingat berikutnya dari berkebun atau pabrik masuk ke sungai ini mempercepat pertumbuhan alga di permukaan air. Kami minum dari botol Yazu di sana. Karena adanya alga ini, sinar matahari tak bisa menembus air yang lebih dalam, sehingga mengurangi laju fotosintesis di dasar air. Artinya ada lebih sedikit oksigen bagi hewan untuk bernapas, membunuh semua tanaman. Tahukah kamu, tanaman ini sekilas terlihat cantik dan menenangkan? Enceng gondok. Dulu, banyak yang mengira tumbuhan ini bersahabat karena bisa membantu menyaring air dan memberikan tempat tinggal untuk ikan-ikan kecil. Tapi ternyata, di balik penampilannya yang tenang, enceng gondok punya sisi gelap yang jarang orang sadari. Enceng gondok adalah gulma air yang invasif. Ia berkembang super cepat, satu batangnya bisa menghasilkan hingga 5.000 benih per tahun. Belum lagi, dia bisa menggandakan diri dalam waktu singkat. Hingga akhirnya seluruh permukaan air tertutup rapat olehnya. Akibatnya apa? Cahaya matahari nggak bisa menembus ke dalam air. Oksigen berkurang drastis. Apa sih itu eutrofikai? Eutrofikai adalah kondisi perairan yang terlalu banyak nutrisi, yaitu nitrogen dan fosfor. Biasanya dari limbah rumah tangga, pupuk, dan industri. Nutrisi berlebih ini membuat tumbuhan air seperti eceng gondok tumbuh sangat cepat hingga menutupi permukaan air. Akibatnya, cahaya matahari terhalang, oksigen dalam air berkurang, tanaman dan hewan air mati, serta kualitas air menurun. Ketika eceng gondok mati dan membusuk, oksigen semakin habis sehingga kerusakan ekosistem semakin parah. Kok bisa sih eceng gondok bisa bikin ledakan? Eceng gondok tidak meledak, tetapi pembusukannya menghasilkan gas metana dan hidrogen sulfida yang sangat mudah terbakar. Ketika gas itu terkumpul dalam ruang tertutup atau di bawah tumpukan eceng gondok, konsentrasinya bisa meningkat hingga mencapai batas yang mampu memicu ledakan. Jika gas yang terperangkap tersebut mengenai percikan api atau sumber panas, barulah terjadi ledakan. Jadi, ledakan bukan berasal dari eceng gondoknya, melainkan dari gas mudah terbakar yang dihasilkan saat tanaman itu membusuk. Kalau gitu, apa sih akibat dari ledakan eceng gondok? Jadi, akibat dari adanya ledakan eceng gondok di suatu perairan dapat menyebabkan sejumlah akibat serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Karena eceng gondok yang tumbuh secara berlebihan menutupi permukaan air dapat menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini juga mengganggu proses fotosintesis organisme air, seperti fitoplankton yang berdampak pada menurunnya kadar oksigen terlarut di dalam air. Akibatnya, banyak organisme akuatik seperti ikan, udang, krustasea, dan moluska menjadi kekurangan oksigen dan bisa mati secara massal. Jadi, kesimpulannya adalah eutrofikai adalah kondisi ketika perairan mengalami kelebihan nutrien, terutama nutrien dan fosfor yang biasanya berasal dari pupuk pertanian, limbah rumah tangga, dan buangan industri. Kelebihan nutrien ini memicu pertumbuhan berlebih organisme seperti alga dan tanaman air. Salah satu dampak utamanya adalah ledakan populasi eceng gondok yang tumbuh sangat cepat di lingkungan yang kaya nutrien. Pertumbuhan eceng gondok yang tidak dapat dikendalikan menutupi permukaan air, menghambat masuknya cahaya matahari, serta mengurangi kadar oksigen terlarut. Akibatnya, ekosistem perairan terganggu, ikan dan organisme lainnya dapat mati, aliran air menjadi hambat, dan aktivitas manusia seperti perikanan, transportasi, air, serta irigasi ikut terganggu. Secara keseluruhan, eutrofikai dan ledakan eceng gondok menunjukkan bahwa pencemaran nutrien merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan keberlangsungan ekosistem. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh?